Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat serta nikmat sempat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran IPA seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran IPA yang tadi pagi berangkat paling awal siapa? Oh, Mbak Salia. Silakan Mbak Salia dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ya. Sebelum memulai pembelajaran yang hari ini tidak hadir ada siapa? Kenapa Mas Rega tidak berangkat? Mas Rega sakit. Ada lagi? Kamu kenapa Mbak? Sakit. Mas Rega dan Tahur ya. Sakit semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ya, Ibu ingin kalian sebelum memulai pembelajaran mengirimkan emoticon melalui WA grup ya. Emoticon kalian menggambarkan perasaan kalian saat ini. Misalnya kalian sedang sedih. Kenapa sedih? Misalnya habis diputusin pacar atau bagaimana ya. Yang penting kalian mengirimkan emoticon yang menggambarkan perasaan kalian. Bisa dimulai dari sekarang? Ya, silakan dikirimkan emoticonnya, saya tunggu. Ya, jangan terlalu lama ya. Tidak apa-apa. Ada yang hari ini merasa sedih? Tidak ada. Yang merasa senang, Cung? Oke, ada yang merasa sedih? Merasa biasa saja? Oh, Mas Daud ternyata merasa biasa saja. Oke, mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran itu bisa merasa bahagia ya. Yang tadi pagi berangkat sekolah melalui jalan selatan, kemudian berjalan kaki ada? Tidak ada. Ketika kalian berjalan sekolah, apa yang kalian amati di lingkungan sekitar sekolah? Apa yang kalian amati? Pohon, tanaman, lalu apa lagi? Rumah. Oke. Ya, ketika kalian mengamati tanaman, mengamati pohon, apa saja yang kalian amati? Daunnya. Bagaimana Mas? Apa yang kamu amati tentang daun? Oh, hijau. Segar ya, jadinya rasanya segar ya. Oke. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan ya. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Mudah-mudahan dengan kalian mempelajari materi ini manfaatnya kalian dapat mengerti apa saja organ-organ dari tumbuhan. Nah, ada kata motivasi dari Mary Riana. Ada yang tahu Mary Riana? Mary Riana ini pengusaha sukses ya, motivator juga. Perlihatkan kemampuan kita bukan hanya lewat kata-kata dan janji. Nah, yang suka hanya janji-janji semata, tapi juga melalui hasil tindakan nyata. Ya, jadi yang kita buktikan adalah tindakan nyata, bukan hanya janji-janji palsu. Ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Kita lanjutkan ya. Serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan, indikator pencapaian kompetensinya kalian dapat menyebutkan organ-organ penyusun tumbuhan, mengidentifikasi fungsi organ penyusun tumbuhan, mengkarakteristikkan struktur organ penyusun tumbuhan seperti akar, batang, dan daun.
Kemudian kompetensi dasar 4.4 kalian dapat menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya kalian dapat mengumpulkan beberapa hasil data pengamatan struktur tumbuhan, akar, batang, dan daun, serta menyajikan hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pengamatan video struktur dan fungsi organ, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun tumbuhan dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan langsung dan diskusi dipandu LKPD 4.1, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengamatan langsung dan diskusi dipandu dengan LKPD 4.1, peserta didik dapat mengkarakteristikkan organ-organ penyusun tumbuhan. Dan yang keempat, melalui pengamatan dapat membandingkan struktur organ yang menyusun akar, batang, dan daun dengan ketat. Nah, ini untuk teknik penilaiannya, nanti ada teknik penilaian tertulis ya. Kemudian ada penilaian keterampilan melalui diskusi dan presentasi, serta penilaian sikap melalui observasi dengan dipandu oleh jurnal. Kemudian penilaian teman sebaya dan penilaian antar teman ini nanti di akhir semester. KKM kita berapa? 70. Nah, sekarang kita waktunya untuk pretest ya. Saya akan mengirimkan link yang harus kalian kerjakan, yaitu link pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mengikuti pembelajaran. Ya, silakan kalian kerjakan 5 menit ya dari sekarang. Sudah bisa dibuka linknya? Ini enggak tahu mas? Ya. Ya, kalau sudah HP-nya silakan disimpan kembali untuk kita berdiskusi nanti. Ya, kita lanjutkan pretest tadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nanti akan saya cek ya. Sudah siap? Kita lanjut kembali. Sebelum lanjut, karena kalian sudah pusing, kita fokus dulu ya. Oke, siap? Sebelahnya Mas Febri. Sudah siap ya? Tepuk fokus. Buka mata. Ya, buka mata. Buka hati. Buka pikiran. Fokus, fokus. Yes. Oke. Kita lanjut. Nah, coba kalian perhatikan. Gambar apa ini? Kalian pasti familiar dengan gambar ini. Gambar apa ini? Ya? Gambar? Dasar di mana ini? Di depan. Coba kalian amati gambar ini lalu merumuskan satu pertanyaan berdasarkan gambar yang kalian amati. Apa yang sedang mereka lakukan? Kira-kira sedang apa ya? Berdiskusi. Oke. Selain gambar orang, yang kalian amati gambar apa? Tanaman. Apakah kedua tanaman yang ada di gambar berbeda? Berbeda. Coba kalian rumuskan pertanyaan berdasarkan tanaman yang kalian amati pada gambar tersebut. Oh boleh Mas Daud, silakan. Tidak apa, sampaikan saja. Yang keras Mbak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa bentuk daunnya berbeda? Yang berbeda daun apa saja ini? Kaktus dan pucuk merah. Bedanya apa? Ya? Warna dan bentuknya. Ada yang menjawab kaktus
kaktus berduri, kalau pucuk merah tidak berduri. Apakah duri yang ada pada kaktus itu merupakan daun atau batang? Batang? Daun. Yang kalian yakini apa? Daun atau batang? Daun. Nanti kita akan pelajari ya ketika kalian kegiatan diskusi. Oke. Nah, coba kalian amati video ini. Struktur tumbuhan yang memiliki satu daun atau klorofil dapat berfotosintesis dan dapat memproduksi bahan makanannya sendiri, sehingga sering disebut juga dengan organisme autotrof. Mereka juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Pernahkah terbesit dalam pikiran kalian bagaimana padi dapat menghasilkan beras? Tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu kelompok tumbuhan tidak berbulu dan kelompok tumbuhan berbulu. Tumbuhan berbulu masih dibagi dua lagi, yaitu paku-pakuan atau pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Secara umum tumbuhan terdiri dari bagian-bagian, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Biasanya akar berada di bagian bawah tanaman. Akar yang berbentuk runcing membuat akar itu bisa dengan mudah menembus tanah untuk menyerap makanan tentunya. Makanan tumbuhan adalah unsur hara seperti air dan garam mineral. Semakin dewasa tumbuhan maka semakin panjang dan menjalar juga akarnya. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua nih, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut dengan akar lateral. Sementara itu akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang seperti serat. Selain menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak, akar berperan untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Di beberapa jenis tumbuhan, akar merupakan tempat penyimpanan zat makanan hasil fotosintesis. Bagian selanjutnya yaitu batang. Batang adalah suku tumbuhan yang menopang daun, bunga, dan buah. Batang akan tumbuh tinggi ke atas bertujuan untuk tumbuhan tersebut mendapatkan cahaya matahari dan udara yang cukup. Berapa batang? Yaitu yang pertama tentunya itu adalah batang kayu, yang kedua batang rumput, dan yang ketiga adalah batang basah. Batang kayu itu teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umurnya panjang, dan bisa dimanfaatkan jadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Batang rumput itu teksturnya lunak, punya ruas yang jelas seperti garis-garis dan dalamnya berongga. Basah itu teksturnya lebih lunak, banyak mengandung air dan tidak bisa tumbuh tinggi. Batang juga berfungsi untuk menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun. Urat daun biasanya mengandung jaringan pembuluh yang membawa air dan makanan. Pola yang dibentuk oleh urat daun pada daun disebut juga dengan venasi. Venasi daun dapat berbentuk menyirik ataupun sejajar. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Oke, video apa yang sudah kalian amati? Tumbuhan. Ada apa saja pada bagian tumbuhan? Akar, batang, dan daun. Oke. Kita lanjutkan. Nah ini ya, tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Tadi akar ternyata memiliki bagian yang runcing yang dapat menembus tanah ya. Oke, nah kalau batang ada batang berkayu dan juga ada batang basah. Menurut kalian, kalau kalian memasak kangkung, kalian pernah mengamati batang dari kangkung itu batang basah atau batang berkayu? Basah. Kenapa batang basah? Ya? Karena teksturnya tidak keras. Yang keras contohnya apa, Mas?
Oke, bagus sekali. Nah, kemudian ada daun. Nah, siapa yang membawa daun di belakang? Mas Arban. Oke, Mas Arban. Kira-kira menurut kamu daun itu ada fungsinya apa tidak? Mas Arban nggak tahu? Daun nggak tahu ada fungsinya atau tidak? Oke, nah sekarang waktunya kalian untuk pengamatan dan diskusi. Nanti kalian boleh memilih. Kalau kalian ingin mengerjakan secara diskusi, silakan berarti membentuk kelompok. Kalau ingin mengerjakan secara mandiri, boleh kalian mengerjakan secara mandiri. Yang kalian minati, yang kalian sukai itu berdiskusi atau mandiri, kalian bebas memilih, ya. Nah, kalian nanti akan saya bagikan LKPD melalui WA group dan juga secara langsung. Kemudian kalian dapat mengerjakan selama 30 menit baik secara mandiri maupun berkelompok. Selanjutnya, jika ada hal-hal yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan pada guru. Setelah pengamatan 30 menit, kemudian kalian mempresentasikan hasil pengamatan. Nah, kemarin kalian sudah Ibu kirimi materi ya di grup, baik berupa link YouTube maupun link bahan ajar. Nah, kemudian Ibu juga sudah meminta kalian untuk membawa tanaman yang kalian minati. Kalian ingin tanaman apa yang mau dibawa? Itu kan ya? Sudah dibawa semua? Coba saya ingin kalian menunjukkan tanamannya mana. Oke. Kalian membawa karena kalian minat, berarti kalian sudah tahu apa yang dibawa ya. Nama tanamannya sudah tahu ya. Coba Mbak, kamu membawa tanaman apa? Oh, janda bolong. Ini dari tadi yang kamu bicarakan janda-janda itu ya. Mas Aidan, kamu membawa tanaman apa? Kaktus yang tadi ditayangkan ya. Oke, alhamdulillah semua sudah membawa tanaman ya. Oh, di luar. Oke, nanti diambil ya Mas. Nah, perhatikan. Saya memiliki satu LKPD ya, yang nanti akan kalian kerjakan. Perhatikan dulu. Ya, siap. Kalian nanti akan mengamati tanaman yang kalian bawa. Sebelumnya, terlebih dahulu kalian orientasi peserta didik pada masalah. Selanjutnya, kalian mengamati tanamannya, kemudian kalian masukkan dalam tabel. Tetapi, saya tidak mewajibkan kalian membuat format laporan sesuai dengan LKPD yang saya bagikan. Kalian boleh membuat laporan dengan format kalian sendiri yang kalian minati. Itu ya, kalau kalian membawa pensil warna, boleh kalian membuat, kemudian digambar menggunakan pensil warna, diwarnai boleh. Oke, setelah itu kalian presentasi. Waktunya 30 menit. Paham? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung boleh ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini mau diskusi atau kelompok? Kelompok. Mau mandiri atau kelompok? Kelompok. Sudah siap kelompoknya? Ada? Sudah ready ya? Satu kelompok berapa orang? 4 orang. Oke. Berarti silakan duduk sesuai kelompoknya, membentuk kelompok agar kalian bisa untuk berdiskusi.
terlalu banyak bercanda, kalian boleh membagi tugas ya, agar diskusinya berjalan dengan lancar. Kemudian semua ikut andil dalam diskusi. Kalian membawa kalangan masing-masing ya. Kalian boleh memilih literatur yang akan kalian pelajari. Boleh menggunakan buku pendamping, buku paket, bahan ajar yang kemarin saya bagikan, atau video yang saya bagikan. Ya, atau kalian mau browsing internet juga boleh. Bebas, ya. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. Anggota Halimah Delvina Sarina Samila. Tuliskan pertanyaan yang kalian dapatkan dari kedua gambar tersebut. Jenis apakah akar tersebut? Jenis akar serabut. Apakah fungsi daun pada tanaman tersebut? Fotosintesis, transpirasi tumbuhan, alat transpirasi Yang lain tolong perhatikan ya. Apa manfaat wortel pada gambar tersebut? Mencegah kanker, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nama tumbuhan lidah buaya, jenis akar serabut, jenis batang basah, jenis daun curacao aloe. Tidak masuk mati-mati. Kelengkeng jenis akar bunga, jenis batang keras, jenis daun majemuk,
Jandemuluk. Jenis akar tunggal, jenis batang basah, jenis daun monstera, monokotil atau trikotil, trikotil. Berdasarkan pengamatan tumbuhan yang kalian peroleh di dalam batang akar atau daun tanaman tersebut, temukan asal termasuk jenis batang basah keras, termasuk akar tunggal serabut, termasuk daun curang aloe majemuk, talas-talasai dan monstera. Karena tumbuhan tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda. 2. Berdasarkan hasil pengamatanmu, apakah semua tanaman memiliki daun, batang, akar, dan bunga? Temukan alasanmu. Semua memiliki daun, batang, akar yang memiliki jenis berbeda. Karena tumbuhan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 3. Berdasarkan pengamatan dan hasil studi literatur, tanaman apa saja yang mengalami modifikasi pada bagian organnya? Temukan alasanmu. Tidak budaya, karena berupa daun yang memanjang berjadi tanpa tulang. Lebar, karena akan memerlukan untuk bernapas dan mempermudah menyerap air dari akar. 4. Apa yang dapat kamu simpulkan? Kita bisa memahami jenis tumbuhan pada akar, batang, dan daun yang berbeda. Oke, silakan yang akan memberikan pertanyaan. Tadi kelompok berapa yang akan memberikan pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1. Ini boleh. Sambil berdiri boleh. Pertanyaan dari kelompok 1 apa tadi? Apa fungsi kata? Fungsi dari batang itu apa? Ya, silakan Mbak bisa langsung menjawab. Sebagai penyokong dan penguat makanan, sebagai menyimpan cadangan makanan, sebagai calon transportasi air dan hasil fotosintesis. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi, menambahkan? Boleh? Tidak ada, kalau tidak ada silakan. Untuk kelompok lain yang akan memberikan tanggapan atau saran. Tadi kelompok berapa yang akan memberikan tanggapan atau saran? Kelompok 3. Kelompok 3. Penentuan dari kelompok 3, suara 3 sudah kompak. Sudah keras, sudah keras, sudah kompak, sudah bagus. Untuk hasil diskusinya, apakah ada yang mau ditanggapi, Mbak? Oh, tidak ada. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3 yang sudah memberi tanggapan. Untuk kelompok 2 ada tambahan lagi? Tidak ada. Ada pertanyaan lagi selain dari kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh ditutup, Mbak. Silakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sampai ke belakang terdengar? Tidak. Namanya kuat, langsung akar, panjang, batang basah, daun. Keterangan
banyak. Nama tumbuhan pohon buah hijau, akar serabut. Kami memiliki modifikasi yang memungkinkan kami mengikat air agar bisa serta kami dapat mengikat banyak air. Oke, kaktus daunnya ada di mana? Ya, kalian pernah melihat daun dari tanaman teratai? Pernah melihat daun dari tanaman teratai? Daunnya bentuknya seperti apa? Lebar, besar. Kenapa? Teratai itu tempat hidupnya ada di mana? Ada di air. Nah, maka daunnya itu lebar untuk mengurangi penguapan atau memperbesar penguapan. Ya? Memperbesar. Nah, sedangkan kaktus itu tempat hidupnya di mana? Di daunnya itu dibuat runcing untuk mengurangi penguapan. Kita lanjutkan ini struktur dan fungsi akar ya. Kita bahas terlebih dahulu. Nah, kalau diperhatikan, Mas, Mbak, hello. Satu, 2, 3. Oke. Ada akar serabut. Akar serabut ini umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil. Ya. Umumnya. Kemudian akar tunggang. Ini umumnya ada pada tumbuhan dikotil. Nah, fungsi akar, kira-kira fungsi akar apa saja tadi yang sudah kalian pelajari? Untuk menyerap air, Ya, coba. Oke, untuk menyerap air dan mineral atau sebagai tanah. oke. Membuat dan memperkuat bakteri yang bermanfaat. Oke, ada lagi? Oke, bagus sekali ya. Jadi, yang pertama untuk menambatkan tubuh tumbuhan. Menambatkan itu apa sih? Mengikat ya. Jadi, tumbuhan itu bisa di tanah itu terikat kuat itu karena adanya akar. Nah, kemudian menyerap air dan mineral atau air dan unsur hara. Ya, Mas Roja dan kelompoknya. Kita lanjutkan ya. Tadi harusnya ngobrolnya ketika diskusi. Oke, sudah bisa dilanjutkan? Selanjutnya pada beberapa tumbuhan akan mengalami modifikasi. Nah, kemudian untuk menyimpan cadangan makanan. Kira-kira akar yang menyimpan cadangan makanan itu apa saja? Yang mengalami modifikasi untuk menyimpan cadangan makanan. Dari tadi yang menjawab kebanyakan perempuan nih, yang laki-laki kemana ya? Biasanya suaranya keras loh laki-laki. Kemarin materi saya sudah dibaca apa belum? Halo, ada orangnya? Ada. Bisa menjawab pertanyaan saya? Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar, contohnya apa? Ya? Alas. Ada lagi? Ubi apa? Ubi jalar, wortel. Oke, nah gitu dong. Nah, untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas. Contohnya kalau pada tanaman ini ya. Nah, umumnya berada di bawah, tidak berbentuk buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, kemudian warna keputih atau kekuningan. Nah, kemudian batang, struktur batang ini memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan batang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita simpulkan terlebih dahulu ya. Fungsi dari akar apa saja tadi? Fungsi akar? Coba. Ya.
dari Batam? Ya, saluran air dan mineral. Ada lagi? Ya, membantu proses pernafasan tumbuhan. Sebagai tempat melengkapnya bagian daun. Ada lagi? Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, sekarang fungsi dari daun. Mengatur penguapan air. Sebagai tempat fotosintesis. Ada lagi? Alat pengambil karbon dioksida, menyimpan cadangan makanan sebagainya ya. Oke. Sekarang alhamdulillah jadi akhir ya. Ibu ingin meminta kalian untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa manfaat yang sudah kalian peroleh? Adakah kendala dalam kalian mempelajari materi hari ini dan apa saran saya? Ya, silakan kalian refleksikan. Saya ingin nanti dari tadi yang menjawab kesimpulan kan Putri, berarti sekarang yang Putra. Silakan Putra, saya minta untuk merefleksikan. Yang merefleksikan semuanya ya. Nanti insya Allah akan saya buatkan link untuk refleksi. Tetapi sekarang yang ingin disampaikan refleksinya siapa untuk Putra? Boleh Mas Daim, silakan. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Kemudian kendalanya, yuk. Ya, berdiri Mas. Tolong yang lain perhatikan, ini ada refleksi dari Mas Daim. Sambil berdiri. Ya, silakan Mas Daim. Oke, terus apakah ada kendala dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada kendala. Ada saran untuk Bu Yuni untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Tidak ada saran. Oke, motivasinya boleh. Kata Mas Daud motivasinya. Ayo. Motivasi boleh untuk diri atau untuk diri kamu sendiri juga boleh. Yang keras Mas. Ya. Apa motivasinya? Motivasinya belajar lebih rajin. Oke. Ya. Belajar lebih rajin lagi ya. Oke. Saya akan menyampaikan hasil penilaian keterampilan. Ya. Penilaian keterampilan untuk diskusi dan presentasi yang terbaik adalah kelompok berapa kira-kira bisa menebak? Kelompok 2. Kita beri kelas dulu ke kelompok 2. Kelompok 2 dari segi kerjasama baik, kemudian komunikasinya baik, berani mengemukakan pendapat dan berani menghargai pendapat teman. Ya, kita tepuk salut dulu. Tepuk salut, 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 salut. Ya, kegiatan selanjutnya yaitu ada post-test ya. Saya akan bagikan link post-test. Sudah terkirim ya. Silakan kalian nanti kerjakan post-test yang sudah saya kirimi linknya. Itu menggunakan
wordcall.com. Jadi tolong perhatikan kembali ke depan semua ya. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, tugas kalian di rumah nanti perhatikan mas. Bentar ya, saya berbicara sebentar kemudian. Untuk tugas kalian di rumah, kalian membuat karya, membuat satu produk bebas, boleh video, boleh komik, boleh poster, boleh infografis, boleh puisi, yang kalian minati yang mana terkait tentang perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingin kalian mengirimkan emoticon kembali. Mengirimkan emoticon setelah selesai pembelajaran ke grup diskusi. Oke, belum ada yang mengirim ya. Silakan saya dikirimin emoticon di grup. Oke, Mas Putra, ketawanya luar biasa ini. Mas Aiden juga bahagia sekali. Mbak Cahya sudah. Ini siapa ini? Ramain siapa ini? Ini sepertinya bingung ya. Mbak Farah tersenyum, kemudian Mbak Safaria sudah tertawa bahagia. Yang tanda tanya ini saya nggak tahu siapa. Oke, alhamdulillah ya. Berarti kesimpulannya setelah kegiatan pembelajaran kalian merasa bahagia? Bahagia. Oke, alhamdulillah. Ya, karena waktu kita sudah habis, maka kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada kata-kata itu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadri Merlina dari SMP 4 Sumbang ingin memberikan testimoni tentang pembelajaran berdiferensiasi oleh Bu Sri Yuni tentang aksi nyatanya. Ya, testimoninya adalah pembelajaran berdiferensiasi memiliki dampak yang positif baik bagi guru maupun bagi siswa. Serta pembelajaran berdiferensiasi ini juga bisa untuk menjadi inspirasi bagi guru yang lain. Terima kasih, sekian testimoni dari saya.